Assalamualaikum Sobat Football United, ringan ala gue. Ada lumayan banyak pertanyaan yang terkait dengan situasi update stadion dari Manchester United Old Trafford. Ini sejauh apa? Well, dari informasi yang gue dapatkan, terakhir itu ada sebuah artikel yang membahas terkait dengan Old Trafford ini. Salah satunya gue ambil dari Sky Sports ya, ini ditulis tanggal 26 Juni. Disebutkan ada beberapa pembahasan di sana. Bagaimana Manchester United akan mendapatkan stadion barunya. Daily Telegraph melaporkan di bulan Februari kalau Sir Jim Ratcliffe ini ingin membangun stadion yang baru untuk Manchester United yang sebelumnya telah menghabiskan 114 tahun di Old Trafford, di mana stadion ini memiliki kapasitas 74.000, hampir ya 74.000, dan ya, Manchester United ini disebutkan ingin membangun Wembley of the North yang akan memberikan persaingan ya terhadap London, Stadion London, dan ingin membuat sekitar 90.000 bahkan. Wembley saat itu ada 90.000 kapasitasnya, jadi mungkin mendekati 90.000 ya. Lalu dituliskan bagaimana situasi Manchester United untuk membangun stadion baru ini, apakah akan membangun dari awal atau akan mengekspansi kapasitas dari Old Trafford saat ini. Disebutkan Manchester United menunjuk task force ya, dan ada beberapa orang penting di task force tersebut, termasuk juga Gary Neville serta Mayor of Greater Manchester Andy Burnham. Andy Mitten dari United We Stand mengatakan ke Sky Sports di bulan Februari kalau Sir Jim Ratcliffe ini di salah satu pertemuannya dia menginginkan ada wow faktor di Manchester United yang saat ini belum ada di sana, dan dilihat memang stadion ini bisa menjadi salah satu wow factor. Dan bagaimana posisi Manchester United dalam hal tersebut? Dari Telegraph mengabarkan kalau Sir Jim Ratcliffe ini menentang ya ide untuk memindahkan klub. Tapi supporter sebenarnya tidak masalah jika Manchester United ingin membuat stadion yang baru, hanya saja harus tetap berada di area yang sama. Area yang sama ya, kurang lebih di area Old Trafford. Sebentar, kalau gue lihat, ini gue ambil kutipan dari Sky Sports. Gary Neville mengatakan kalau ada funding ya ataupun ada dana, mungkin kita bisa memperluas 1 atau 2 stands yang tentu saja memiliki kualitas yang world class. Tapi ini akan menghabiskan kurang lebih waktu ya, antara 5 sampai 10 tahun. Dan itu merupakan rencananya. Apa yang salah di Old Trafford? Ya, banyak. Old Trafford ini sangat tertinggal ya. Dan sangat juga tertinggal dari sisi standar. Misalnya kalau dibandingkan dengan stadion-stadion lain, disebutkan di sini salah satunya adalah stadion dari Arsenal. Dan salah satu hal juga yang bisa dilihat bagaimana Old Trafford ini tidak ditunjuk menjadi tuan rumah Euro di tahun 2028 di UK dan juga di Ireland. Desain dari Old Trafford juga salah satu yang dikomentari di sini. Saya mendengar, Gary Neville melanjutkan, saya mendengar ada beberapa juta pounds yang akan dihabiskan untuk Old Trafford, dan ini tidak cukup. Saya lebih baik memiliki 200 juta untuk Old Trafford, dan memiliki 2 bagian dari Old Trafford ini tentu saja sangat luar biasa. Ini sangat penting. Anda juga memiliki kebanggaan di mana Anda bermain, dan Old Trafford ini masih sebagai stadion yang luar biasa, artinya penuh dengan sejarah ya kan, dan lain-lain. Oke. Kalau dibandingkan dengan di artikel sini juga dibandingkan misalnya stadion dari Tottenham dan lain-lain, ini juga masih sangat luar biasa, dan Manchester United tertinggal. Dan bagaimana atau berapa banyak ini akan menghabiskan dana? Daily Telegraph mengatakan bahwa mengekspan Old Trafford ini akan menghabiskan 800 juta
pounds. Kalau membangun stadion yang baru ini 1,5 miliar pounds sampai dengan 2 miliar pounds. Tottenham Hotspur ini membangun stadion yang baru sekitar 1,2 miliar pounds. Tadi itu 800 untuk mengekspan Old Trafford berarti 800 juta pounds. Kalau membangun stadion yang baru 1,5 miliar pounds sampai dengan 2 miliar pounds. Tottenham Hotspur ini 1,2 miliar pounds. Dan Sir Jim Ratcliffe ini menempatkan 239 juta pounds untuk membangun infrastruktur klub. Ini merupakan bagian dari 1,2 miliar pounds. Dan tadi disebutkan angka 200-an juta ini tidak cukup ya. Gary Neville mengatakan seperti itu. Disebutkan di artikel ini apa yang harus dilakukan pertama? Membangun stadion, infrastruktur, atau memperbaiki tim. Disebutkan oleh Sky Sports reporter Mark McAdam, Manchester United butuh mendapatkan banyak hal untuk membangun atau memperbaiki masalahnya. Dan rencana dari Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe, mereka ingin membangun stadion yang baru. Dan mereka juga ingin ini sesuatu yang luar biasa ya. Atap dari Old Trafford ini sudah bocor dari beberapa tahun belakangan. Dan tentu saja ini butuh diperbaiki. Dilihat ini setelah pertandingan musim lalu menghadapi Arsenal. Dan situasi ini tentu saja semakin parah di beberapa tahun terakhir. Dan fans juga memiliki komplain terhadap hal ini kepada Glazer tapi tidak diperbaiki. Ini tentu saja merupakan hal yang harus diperbaiki, tapi juga tidak tepat kalau fans ini kan membayar uang untuk menonton pertandingan di Old Trafford dan mereka mendapatkan kebocoran-kebocoran di sana. Jadi ini juga dilihat merupakan hal yang harus segera diperbaiki bersamaan dengan skuad. Nah, tapi sampai dengan saat ini nampaknya belum ada pemberitaan yang sangat signifikan terkait dengan hal ini. Ini yang gue dapatkan. Dan kalau gue lihat misalnya dari The Athletic, bahwa dari artinya infrastruktur secara general, secara umum, Manchester United ini memulai infrastrukturnya diperbaiki ini bukan dari stadion dulu kalau gue lihat ini, tapi dari Carrington dengan biaya investasi 50 juta pounds. Dan kalau gue scroll ke bawah, memang belum ada situasi terkait dengan pengembangan dari Old Trafford ya. Ini masih belum ada. Dan apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan normal? Well, kalau gue bandingkan misalnya dengan Liverpool, di mana FSG ini membeli Liverpool dari pemilik sebelumnya Tom Hicks dan juga George Gillett di tahun 2010, dan Anfield nih dalam perjalanannya juga akhirnya diperluas lagi, dan ini extensionnya ya baru bisa dibuka 9 September 2016, itu yang pertama kali. Lalu setelahnya mereka merencanakan akan redevelopment lagi di tahun 2024 untuk mengembangkan lagi kapasitas dari Anfield. Jadi kalau gue tarik ke belakang, ya pemilik baru dari Liverpool itu membutuhkan sekitar tadi dibeli 2010, 6 tahun. Sementara Ineos ini baru berapa bulan? Dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sekitar masih 6 bulan. Dan tadi dibahas juga bagaimana memang biaya dibutuhkan sangat tinggi. Dari situ gua menilai memang harus bersabar, terutama untuk fans Manchester United yang tadi ada banyak pertanyaan ya. Gue tadi membahas dari artikel-artikel tersebut bahwa kesimpulannya memang satu, rencana itu ada, tapi rencana tersebut juga masih terus dikaji dan juga dianalisa. Ini akan memiliki dampak banyak ya, di samping salah satu faktor yang menentukan juga dana, di mana ya Ineos ini kan dananya atau kepemilikannya minoritas. Mereka juga ada keterbatasan di sana, tapi Sir Jim Ratcliffe di atas itu semua memiliki komitmen terhadap infrastruktur. Tadi disebut ada 239 juta pounds, ini untuk infrastruktur, di mana 50 jutanya sudah untuk Carrington. Dan Gary Neville mengatakan angka yang asal itu ya sekitar
200-an juta pounds itu tidak cukup untuk membangun. Artinya apa? Memang ini harus secara bertahap. Manchester United di bawah manajemen yang baru harus mencari sumber-sumber keuangan lain. Sempat dibahas juga akan terkait dengan penamaan stadion yang baru, mungkin dengan melibatkan sponsor di sana, walaupun ada pro dan kontra. Di samping juga bisa jadi akan ada peminjaman terhadap mungkin dari pemerintah Inggris ya, karena tentu saja akan mempengaruhi misalnya sektor penerimaan dari Greater Manchester, utamanya kota Manchester itu sendiri, sehingga tadi mayor dari Manchester juga dilibatkan. Kalau kita lihat juga di Inggris secara keseluruhan baru saja selesai pemilihan pemerintahan yang baru, sehingga mungkin akan ada arah kebijakan-kebijakan yang baru juga, yang ujungnya juga bisa jadi akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung ya terhadap rencana dari Sir Jim Ratcliffe untuk Old Trafford. Jadi menurut gue nih harus dilihat juga secara lebih kompleks, tidak hanya sederhana masuk lalu kita perbaiki sekarang dalam waktu 1-2 tahun. Enggak, gue pikir ini pasti akan ada tahapannya juga. Misalnya Carrington saja yang saat ini sedang di redevelopment, ini kan harus ada adaptasi karena Manchester United kabarnya tim utama laki-laki ya, ini kan sekarang memainkan latihannya di latihan tempat women team dari Manchester United, sehingga women team juga harus mencari tempat baru lagi. Dan ketika Old Trafford akan dilakukan pengembangan ataupun perbaikan, ya, ini pasti kan juga akan ada solusi-solusi, karena memang menurut gua sih tidak mungkin, atau gue tidak membayangkan ya bagaimana nanti seandainya kalau Old Trafford ditutup dulu sebagian besar, sementara saat ini saja misalnya harga tiket sudah tinggi, dengan kapasitas yang semakin berkurang maka harga tiket juga akan tinggi kan untuk beberapa periode. Jadi hal-hal tersebut menurut gue juga harus dipikirkan dan dicari solusinya. Kurang lebih demikian ya update terkait dengan situasi Old Trafford. Gue ambil dari beberapa artikel sebelumnya, jadi gue pikir sih memang fans tetap harus bersabar dengan terus mengikuti update demi update, dan itu yang gue dapatkan paling tidak sampai dengan saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.